Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang pemantulan dan transmisi gelombang. Tentu transmisi, pemantulan dan transmisi ini kita mengambil contoh pada dua buah tali yang memiliki masa persatuan panjang yang beda. Jadi ada sebuah titik yang kita sebut titik discontinue, yaitu titik persambungan antara kedua tali tersebut. Nah, untuk itu saya langsung saja menggambarkan bagaimana proses penjalaran gelombang itu pada dua tali, tentu saja yang berkaitan tentang proses pemantulan dan transmisi. Misalkan ini ada gelombang. Nah, di titik sini merupakan titik persambungan. Jadi saya gambar agak tebal. Ya, ini titik persambungan. Pada tali ini merambat gelombang, jadi saya kasih dulu tanda sebagai sumbu X dan sumbu. Nah, ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y, ya. Jadi ada gelombang, ini adalah titik untuk X sama dengan 0. Nah, dua buah tali ini memiliki mu yang berbeda. Katakanlah ini mu 1 dan ini mu 2, dan kita sudah tahu bahwa mu itu adalah massa persatuan. Nah, ini adalah massa persatuan panjang. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Pertama, ada yang kita sebut dengan gelombang datang. Ini gelombang datang, ya. Saya beri saja simbol gelombang datang D. Nah, ini adalah gelombang yang terpantul, saya beri simbol P. Dan ini adalah gelombang yang ditransmisikan, saya beri simbol T. Jadi ternyata pada peristiwa ini ada 3 jenis gelombang yang akan kita kaji. Pertama, kita tinjau dulu untuk gelombang datang. Jadi kita coba tinjau dulu untuk gelombang datang. Jadi pertama kita tinjau untuk gelombang ya. Nah, gelombang datang misalkan persamaannya adalah Y I. Jadi I, atau saya pakai istilah I ini initial, enggak apa-apa I ya. Jadi sama dengan gelombang datang. Biasanya kemudian ini ada amplitudo I, kemudian sin omega I kali T dikurang KI kali X. Nah, ini kondisi gelombangnya X kecil 0, dimana kecepatan katakanlah medium pertama, ya, kita sebutnya medium pertama saja, sekaligus juga medium pertama, kecepatan gelombang, kecepatan rambat gelombang katakanlah V1 sama dengan T per mu 1. Nah, ini adalah kecepatan gelombang. Nah, perlu kita tinjau pada titik syarat batas. Jadi langsung kita terapkan syarat batasnya untuk kita langsung terapkan syarat batas, ya.
di X sama dengan 0. Jadi untuk X sama dengan 0. Nah, di mana syarat batas itu fungsi gelombang datang untuk X sama dengan 0, ya. Berarti ini langsung kita ganti X-nya dengan 0, sehingga yang tersisa adalah AI sin, ya, sin omega I kali T. Jadi X-nya kita hilangkan, bukan dihilangkannya, diganti dengan 0, sedemikian sehingga syarat batas ini kita penuhi. Dan syarat batas yang kedua itu berlaku apabila gradien atau turunan fungsi gelombang terhadap X sama dengan 0, ya. Jadi langsung kita turunkan. Jadi kalau saya turunkan ini AI, ya, turunan sin kan cos, ya, kemudian diturunkan lagi min KI, kemudian diganti dengan X sama dengan 0, ya, sehingga kita dapatkan KI ada minus, ya, kemudian AI, ya, kemudian cos, mestinya cos omega T, cos omega I kurang KI X, tetapi X-nya kita ganti 0, jadi tinggal KI cos omega I kali T. Nah, katakanlah ini kita sebutnya sebagai persamaan pertama, ya, sebutnya sebagai persamaan pertama. Nah, kemudian kedua kita tinjau untuk gelombang transmisi. Kita lihat untuk gelombang yang diteruskan atau di gelombang ditransmisi. Gelombang yang ditransmisikan. Jadi kita tinjau untuk gelombang yang ditransmisikan. Maka fungsi gelombangnya adalah, kita tulis dulu, tentu di sini AT, ya, sama dengan sin omega T kali T dikurang KT kali X. Nah, ini terjadi untuk X besar sama dengan 0. Jadi gelombang transmisi untuk X sama dengan untuk X lebih besar 0. Nah, dengan cara yang sama kita terapkan kembali syarat batas, ya. Kita terapkan kembali syarat batas. Kita mau terapkan kembali syarat jadi syarat batasnya di X sama dengan 0. Nah, tentu dengan cara yang sama tadi untuk YT, ya, X, langsung hilangkan ini sama dengan 0, berarti tinggal AT sin sin omega T kali T, ya, sin omega T kali T. Dan syarat batas yang berikutnya turunan ke X, ya, untuk X sama dengan 0. Nah, sama dengan ini kasusnya, ya, karena turunan daripada sin adalah cos, tapi karena ini adalah minus, berarti min AT, tidak apa-apa terbalik saya tulisnya, KT, ya, AT KT cos, ya, X-nya sudah hilang, tinggal omega T kali T. Nah, ini kita sebutnya persamaan kedua. Oke, jadi kita sudah merumuskan persamaan gelombang datang dan gelombang yang ditransmisikan. Nah, sekarang yang ketiga yang akan kita rumuskan itu adalah gelombang pantul.
Jadi yang kita akan rumuskan adalah gelombang. Nah, gelombang pantul karena arahnya ke kiri, maka persamaannya adalah kita sebutnya gelombang refleksi saja ya. Jadi ini refleksi, saya tulis YR ya. Tentu sama dengan A R sin omega R kali T. Bukan plus tapi tambah K R X ya. Jadi AR sin omega R T tambah KR X. Nah, kita terapkan kembali untuk syarat batas. Jadi kita coba terapkan syarat batasnya. Nah, syarat batas untuk X sama dengan 0. Maka kita dapatkan fungsi gelombang refleksi R untuk X sama dengan 0. Nah, ini langsung kita dapatkan AR sin omega R kali T ya. Nah, kemudian dan kita turunkan lagi DR DYR ke DX untuk X sama dengan 0 ya. Nah, berarti sama persis mirip untuk yang lainnya. Ini kita hanya masalahnya ini minus, yang di sini minus maka minus, di sini minus maka dia minus. Kalau di sini tetap plus ya, karena hasilnya adalah fungsinya plus ya. Tulis KR AR tentu cos ya, cos omega R kali T ya, cos omega R kali T. Nah, ini kita katakan sebagai persamaan 3. Jadi kita sudah merumuskan beberapa persamaan-persamaan berkaitan tentang gelombang datang, gelombang yang ditransmisikan, dan gelombang yang dipantulkan. Nah, selanjutnya apa yang kita mau lakukan terhadap ketiga persamaan ini, yaitu persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Maka secara total untuk syarat batas di X sama dengan 0 itu berlaku. Jadi untuk syarat batas di X sama dengan 0 berlaku hubungan seperti berikut ini, bahwa YI ya ditambah dengan YR itu sama dengan gelombang untuk kondisi X sama dengan 0, dan DYI DX tambah DYR DX sama dengan DYT DX juga untuk X sama dengan 0. Maksudnya apa? Saya tunjukkan dulu bahwa penjumlahan gelombang ya, karena memiliki medium yang sama, gelombang datang dengan gelombang pantul, maka ini bisa dijumlahkan. Jadi sama dengan prinsip superposisi. Nah, hasil penjumlahan gelombang yang ada antara gelombang datang dengan gelombang pantul itu sama dengan gelombang yang ada di medium kedua, di tali kedua. Nah, demikian pula untuk harga-harga gradiennya ataupun diferensialnya terhadap fungsi X juga sama ya. Jadi sama, yang gelombang di sini sama dengan gelombang. Jadi prinsip-prinsip apa ini? Jadi dengan demikian
kalau misalkan katakanlah ini persamaan 4, maka jika persamaan-persamaan yang kita dapatkan tadi 1, 2, dan 3 itu dimasukkan ke persamaan 4. Jadi kita masukkan ke persamaan 4 ya. Jadi persamaan 1 yang kita dapatkan tadi dimasukkan ke persamaan 4. Maka kita dapatkan untuk yang pertama YI ya. Untuk gelombang datang kita dapatkan bahwa AI, saya tulis saja gini KI ya. AI KI-nya tidak ada. Saya hapus ya. Untuk ini AI sin omega I kali T ditambah AR ya sin omega R kali T sama dengan AT sin omega T kali T ya. Nah, itu untuk itu ya, untuk fungsi gelombang. Nah, selanjutnya kita masukkan kembali untuk yang ini, untuk gradiennya atau yang di diferensial terhadap fungsi X, maka kita dapatkan AI KI, ini minus ya, AI KI minus cos omega I kali T itu. Nah, kemudian AR plus ya, AR KR cos omega R kali T. Nah, AT tentu minus AT kali KT cos omega T kali T. Nah, ada asumsi yang saya sebutnya ini, katakanlah persamaan 5 ya, bahwa ternyata karena gelombangnya bersifat gelombang berjalan, sehingga asumsinya bahwa selama terjadi transmisi maupun pemantulan, maka tidak terjadi perubahan frekuensi, sehingga berlaku omega I sama dengan omega R sama dengan omega T. Jadi asumsi ini menyatakan bahwa selama gelombang menjalar di dalam medium, kedua medium tidak mengalami perubahan frekuensi, baik pada saat dipantulkan maupun pada saat ditransmisikan ya. Sehingga kalau kita menulisnya omega I, omega R, omega T sama dengan omega, maka dari persamaan 5 diperoleh, nah, jadi dari persamaan 5 kita peroleh hubungan. Jadi pertama saya tulis dulu asumsi pertama, omega I sama dengan omega R sama dengan omega T, ditulis saja omega. Kemudian yang kedua, karena alasan asumsi yang pertama ini, maka berlaku AI ditambah dengan AR ya sama dengan AT. Oke. Nah, demikian pula halnya karena untuk yang berikutnya, karena omega-nya sama, berarti ini bisa saling meniadakan, sehingga bisa kita tulis bentuk, ini saya kali plus ya, saya kali minus ini ya, saya kali minus jadi plus AI KI ini jadi minus AR KR ya, ini jadi plus AT KT. Nah, inilah yang kita dapatkan dari hasil tersebut. Katakanlah ini sebut persamaan A, ini persamaan B,
ini persamaan C, ya. Kita dapatkan A, B, dan C. Nah, dari persamaan B sebenarnya, jadi dari persamaan B, ya, kita bisa persamaan B dan C, kita bisa menentukan koefisien transmisi. Jadi kita ingin menentukan pertama koefisien transmisi. Jadi yang kita mau tentukan adalah koefisien transmisi. Katakanlah koefisien transmisinya itu kita beri simbol T kecil, ya. Nah, di mana koefisien transmisi itu dinyatakan sebagai T transmisi, ya, perbandingan antara amplitudo transmisi dibagi dengan amplitudo gelombang datang. Itu adalah transmisi. Nah, kita sebutnya ini persamaan, katakanlah persamaan D, ya. Nah, bagaimana caranya mengolah persamaan B dan C agar kita mendapatkan koefisien transmisi? Maka antara B dan C yang harus kita upayakan adalah menghilangkan amplitudo reflektangsi. Nah, bagaimana caranya? Pertama, yang persamaan B, jadi persamaan B, jadi persamaan B ini kita dikali dengan KR, ya, dikali dengan KR. Jadi persamaan B dikali dengan KR, sehingga kita dapatkan AI KR ditambah AR KR, ya, ditambah AT KR. Kemudian dijumlahkan dengan persamaan C, ya. Kita ambil persamaan C. Nah, saya ambil dulu persamaan C. Nah, itu persamaan C ini dijumlahkan AI KI. Nah, ini bukan tambah, kurang, ya, kurang ini AR KR dan AT KT. Kemudian kita jumlahkan karena ini sudah saling meniadakan, sehingga yang muncul ini ada AI, ada AI. Karena jumlah berarti kita bisa tulis AI sama dengan KI ditambah KR. Nah, ini juga ada AT. Nah, kita bisa tulis AT sama dengan KT ditambah apa? Ditambah KR, ya. Jadi KI ditambah KR, KT ditambah AT. Nah, dengan demikian persamaan D itu kita dapatkan menjadi, karena syaratnya harus AT menjadi AT per AI itu berarti AT per AI berarti KI ditambah KR dibagi dengan, ya, KI per tambah KR dibagi dengan KT ditambah KR. Ini adalah koefisien transmisi, ya. Itu adalah koefisien transmisi. Nah, perlu saya jelaskan juga bahwa kita mencoba mencari hubungan antara koefisien transmisi melalui hubungan antara, jadi kita bisa tulis gini, ya, hubungan antara omega ada, K ada, dengan kecepatan rambat gelombang, ya. Di mana kecepatan rambat gelombang. Jadi di mana kita tahu, saya tulis dulu, ya. Omega itu sama dengan 2pi per T, ya.
K sama dengan 2pi per lambda. Berarti kalau omega per K ini sama dengan V. Jadi sehingga kita dapatkan jadi omega per K sama dengan V. Dengan demikian kita dapatkan K sama dengan omega per V. Oke. Jadi kita bisa merubah KI, KR, KT, KR dengan fungsi ini. Sehingga kita dapatkan T. KI itu kan sama dengan apa? KI berarti omega. Nah, kalau memang omega I dengan omega R sama. Nah, KI itu per V. Karena KI berada di tali pertama tentu jadi V1 ya. Kemudian ditambah KR. KR itu adalah omega. Di mana KR berada? Reflektangsi. Berada di tali 1, maka kecepatannya juga tetap sama dengan V1. Di KT omega, KT itu berada pada tali kedua, sehingga tentu adalah V2. Nah, ditambah omega V1. Nah, ini sama dengan, karena ini 2, kita bisa tulis 2 seper V1 ya. Omeganya bisa hilang ya. Berarti seper V2 ditambah seper V1. Sehingga kalau ini diselesaikan ya, disamakan penyebutnya, maka hasilnya sama dengan 2V2 per V1 ditambah V2. Nah, ini adalah koefisien transmisi. Jadi ini adalah koefisien transmisi dari gelombang pemantulan maupun transmisi pada gelombang tali yang memiliki massa persatuan panjang yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan menentukan koefisien reflektangsi. Tentu untuk menentukan koefisien reflektangsi, maka yang akan kita upayakan untuk dihilangkan adalah bagian komponen KT ya, atau komponen transmisi. Oke. Baik, kita lanjut lagi. Jadi sekarang yang kita akan jabarkan yang kedua itu adalah koefisien refleksi. Nah, koefisien refleksi itu dirumuskan ya, tentu adalah AR dibagi dengan AI. Oke. Nah, dengan cara yang sama, maka saya tunjukkan sekali lagi yang ini. Jadi kalau kita ingin menentukan koefisien pemantulan, maka komponen AT harus dihilangkan. Nah, caranya maka persamaan B itu kita kali dengan KT. Oke. Jadi saya tulis caranya persamaan B dikali dengan KT ya. Jadi persamaan B itu dikali dengan KT. Maka kita akan dapatkan AI ya kali KT tambah AR kali KT sama dengan AT kali KT. Nah, kemudian setelah itu kita jumlahkan dengan persamaan C tadi, di mana persamaan C itu kita dapatkan AI kali I kurang ya AR KR, oke. Kemudian AT KT. Nah, agar komponen transmisi hilang, maka harus dikurang. Ini kurang.
Berarti kita dapatkan ini karena ini kurang, berarti saya bisa langsung tulis AI sama dengan KT ya, kurang KI. Nah, ini kurang berarti tambah. Oke. Ini kurang berarti tambah. Jadi bisa saya tulis AR KT ditambah KR. Nah, ini sama dengan 0. Oke. Nah, kalau ini pindah ke kiri tentu jadi minus. Tetapi kalau KI-nya ini kita putar akan jadi plus. Sehingga bisa kita dapatkan seperti ini, AR KT ditambah KR ya sama dengan AI. Tentu di sini KI dikurang KT. Oke. Jadi tadi awalnya KT dikurang KI karena dia pindah jadi minus, kemudian saya balik maka jadi plus. Nah, dari sini kita sudah bisa dapatkan jadi kita sudah bisa dapatkan bahwa R itu perbandingan antara AR per AI. Jadi R itu adalah perbandingan antara AR dengan AI. Jadi AI pindah ke sini, ini pindah ke sini, berarti kita dapatkan AR per AI. Jadi kalau AR-nya, nah ini AI ke sini, ini, maka kita dapatkan KI dikurang KT per ya KT tambah KR. Oke. Nah, kita langsung ganti dengan menggunakan rumus tadi. Kalau ini saya gunakan KI itu adalah omega, seharusnya omega I, tapi omega I sama dengan omega R sama dengan omega T sama dengan omega T, maka saya langsung saja pakai omega. Jadi kalau KI berarti omega, karena KI berada di tali 1, maka kita tulisnya V1. Kemudian ini lagi omega, karena transmisi yang ditransmisikan adalah pada tali kedua, maka di sini jadi P2. KT tentu omega per V2 ditambah ini KR tentu omega per V1. Oke, tinggal kita menyederhanakan persamaan di atas. Tentu omeganya bisa kita hilangkan. Jadi baru samakan penyebutnya ya. Samakan berarti V2 kurang V1 sama dengan V1 kali V2. Nah, demikian pula yang di bawah V1 ditambah V2 per V1 kali V2 ya. Jadi ini samakan penyebutnya berarti V2 dikurang V1 ini per V12, demikian sebaliknya, sehingga V1 ini bisa hilang. Jadi yang tersisa V2 dikurang V1 sama dengan ya V1 ditambah V2. Nah, ini adalah koefisien refleksi dari persamaan gelombang pada tali yang merambat dengan dua jenis medium yang berbeda. Baik, saudara-saudara sekalian, demikianlah penjelasan tentang bagaimana kita memaknai peristiwa pemantulan dan transmisi gelombang pada titik discontinue, yaitu titik persambungan antara dua buah tali yang memiliki masa persatuan panjang yang berbeda. Baik, mudah-mudahan penjelasan ini dapat difahami, dapat dimengerti. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, baik kesalahan di dalam
menuliskan maupun kesalahan di dalam berucap. Karena apa yang saya lakukan ini memang betul-betul berlangsung seperti halnya kalau saya mengajar di kelas. Baik, saudara-saudara, sekian atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.